Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perspektif kitab Al-Hikam pada Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, salah satu hikmah yang terkenal dan relevan dengan konsep kumha Allah wae, atau dalam bahasa Jawanya adalah kepiye Gusti Allah atau sakarepe Gusti Allah, maknanya tetap sama, yaitu menyerahkan segala urusan kepada kehendak Allah dengan penuh tawakal dan ridho. Dalam sosial keagamaan sering terjadi contohnya ya, rumah yang mau roboh tidak diperbaiki. Ini bisa menimbulkan kecelakaan, menimpa orang lain atau anggota keluarga. Ditanyakan soal ini, jawabannya kumaha Allah wae, karepe Gusti Allah dan sebagainya. Ada anak istri kelaparan, sudah 2 hari tidak makan. Ditanya soal ini, jawabnya kumaha Allah wae, karepe Gusti Allah wae. Pemahaman yang keliru dan salah tentang konsep kumaha Allah wae dan konsep karepe Gusti Allah. Ini sesuai dengan makalah ya, istirahatkan dirimu dari tadbir, mengatur urusanmu sendiri, karena apa yang telah ditangani oleh selainmu Allah tidak perlu lagi kau sibukkan dirimu dengannya. Ini bermakna manusia dianjurkan untuk menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah setelah berusaha, berikhtiar semampunya. Dalam ajaran ini kita diajarkan untuk tidak terlalu terobsesi dengan hasil atau ketakutan akan kegagalan, karena segala sesuatu sudah berada dalam rencana Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Apa pesan pentingnya? 1. Tawakal kepada Allah. Setelah ikhtiar, serahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang tenang ya. Yang kedua, percaya kepada takdir Allah. Apapun yang terjadi adalah yang terbaik menurut kehendak Allah, meskipun mungkin kita belum memahaminya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga adalah lepaskan beban pikiran. Jangan terlalu terbebani dengan hal-hal yang di luar kendali kita, karena Allah yang mengatur segalanya. Sikap kumaha Allah wae selaras dengan hikmah ini, yaitu hidup dengan keyakinan bahwa semua urusan ada dalam kendali Allah. Sebagai hamba, tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin, kemudian berserah diri dengan ridho atau keputusan Allah, gitu ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perspektif konsep kumaha Allah wae ya, dalam pemikiran Imam Al-Ghazali dan Ibnu Arabi ya. Yang pertama adalah perspektif Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali dalam karyanya seperti Ihya Ulumuddin sering menekankan konsep tawakal, berserah diri kepada Allah setelah berusaha secara maksimal. Tawakal ini sejalan dengan sikap kumaha Allah wae, yaitu menyerahkan urusan kepada Allah sambil percaya pada kebijaksanaan Allah ya. Imam Al-Ghazali mengajarkan manusia hanya perantara, segala sesuatu yang terjadi di dunia adalah kehendak Allah. Usaha manusia hanyalah sebab, tetapi hasilnya sepenuhnya di tangan Allah. Ridho kepada takdir Allah. Dalam Ihya Ulumuddin, beliau menegaskan bahwa orang yang beriman sejati adalah mereka yang tetap ridho terhadap apapun keputusan Allah, karena meyakini bahwa segala sesuatu terjadi demi kebaikan mereka, meskipun mungkin tidak terlihat secara langsung gitu. Tawakal yang benar ya, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa tawakal tidak berarti meninggalkan usaha, tidak ya, tetapi tetap melakukan usaha terbaik sambil meyakini bahwa hasilnya hanya Allah yang menentukan. Yang ketiga ya, yang kedua adalah perspektif Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi seorang tokoh sufi besar, memiliki pandangan yang lebih metafisis dan mendalam tentang penyerahan kepada Allah. Dalam ajarannya yang sering tertuang dalam Futuhat Al-Makkiyah dan Fursus Al-Hikam, konsep kumaha Allah wae atau sakarepe Gusti Allah terkait dengan keyakinan bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah manifestasi perwujudan dari kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari rencana Allah. Tauhid wujud ya, wahdatul wujud. Ibnu Arabi memandang bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah bagian dari wujud yang tunggal, yaitu Allah.
Karena itu berserah diri kepada Allah berarti menerima kehendak Allah dalam segala aspek kehidupan, karena semuanya berasal dari Dia, dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho sebagai kemampuan iman. Ibnu Arabi menekankan bahwa orang yang mencintai Allah akan ridho terhadap apapun yang diberikan Allah, baik itu nikmat maupun ujian, karena semua adalah cara Allah untuk mendekatkan hamba ya kepada Allah. Ya, apa intisari konsep kumaha Allah wae atau sakarpe Gusti Allah ini dalam perspektif keduanya? Yang pertama, Imam Al-Ghazali lebih menekankan aspek syariat dan akhlak, yaitu berusaha dengan sepenuh hati lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh tawakal dan ridho. Yang kedua, Ibnu Arabi mengarahkan pada aspek hakikat atau esoteris, yaitu memahami bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari kehendak Allah, sehingga penyerahan diri adalah bentuk penyatuan hati dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keduanya sepakat bahwa berserah diri kepada Allah adalah jalan menuju ketenangan batin dan kebahagiaan sejati. Meskipun pendekatan mereka berbeda dalam nuansa syariat, Al-Ghazali nuansa syariat dan hakikat Syekh Ibnu Arabi. Demikianlah, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.